yang sangat penting adalah pada diri kita masing-masing. Pada diri kita masing-masing. Bahwa segala sesuatu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan. Sebab juga apapun misalnya kita makan terlalu berlebihan juga tidak sehat. Betul. Ya. Iya. Ini dieksploitasi terlalu banyak juga Tuhan marah. Atau barangkali sekarang ini juga Tuhan sudah mulai marah, saya juga tidak tahu. Musim saja sekarang sudah. Wah, ini asik sekali berbincang-bincang dengan Bapak ini. Saya sedang mencoba mendata dahulu sebab kita tidak bisa memelihara laut ini kalau kita tidak mempunyai data yang cukup. Tadi Bapak mengatakan bahwa di laut ini ada protein, ada karbohidrat, ada mineral. Apakah Bapak ingin juga mengutarakan bahwa sebetulnya di laut itulah terpendam seluruh harta itu bagaimana? Kalau seluruh harta saya kira tidak, tapi sebagian besar ada di laut. Yeah. Karena yang di darat barangkali sudah lebih gampang dieksploitir. Yeah. Sedangkan yang di laut ini baru akhir-akhir ini mulai banyak dieksploitir. Dan ternyata kandungan-kandungan yang ada di bawah laut atau di dasar laut ini jauh lebih banyak daripada yang ada yang di daratan. Saya teringat jadi penelitian-penelitian Pak ya. Iya. Kalau di Angkatan Laut ini bagaimana Pak penelitian-penelitian tentang kandungan-kandungan yang ada di laut Indonesia ini? Boleh kan membuka rahasia, bukan maksud saya rahasia, artinya nikmat Allah yang dimiliki ini supaya kita semua mendengar gitu Pak. Jadi itu ada dinas hidrografi yang melaksanakan survei-survei ini, Yeah. dan semua data-data disimpan di sana Pak. Yeah. Tentunya juga data kandungan-kandungan yang ada ini seperti juga yang dikatakan di dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah ayat 77 atau berapa itu mengatakan bahwa kalau ada yang dikandung di situ jangan dirusak. Yeah. Ya, jadi kandungan-kandungannya itu jangan dieksploitir terlalu berlebihan. Sebab kalau rusak Tuhan juga marah itu Pak. Iya. Di dalam surat Al-Qasas itu supaya yang dianugerahkan Allah ini jangan dilupakan itu sebagai suatu kebahagiaan dan harus dinikmati sebagai suatu nikmat dari Allah begitu Pak ya. Betul. Tapi perilaku manusia Pak ya. Kalau Bapak sebagai seorang maritim Pak ya, jiwa bahari itu dihubungkan dengan surat Al-Qasas tadi itu. Terasa bagaimana jiwa bahari itu Pak di dalam perlindungan ini? Kalau umpamanya ada yang mau merusak, tentunya Indonesia ini mempunyai hukum laut yang sudah baik atau masih harus dikembangkan lagi Pak? Hukumnya ada Pak, jadi masalah-masalah yang soal hukum ini kan hukum negara ini sudah ada Pak semuanya, tinggal enforcement-nya saja. Dan ini juga mungkin yang sangat penting adalah pada diri kita masing-masing. Pada diri kita masing-masing. Bahwa segala sesuatu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan terlalu berlebihan. Sebab juga apapun misalnya kita makan terlalu berlebihan juga tidak sehat. Betul. Ya. Yeah. Ini dieksploitasi terlalu banyak juga Tuhan marah. Atau barangkali sekarang ini juga Tuhan sudah mulai marah, saya juga tidak tahu. Musim saja sekarang sudah tidak menentu begini Pak. Jadi ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa gejala alam menunjukkan ketidakteraturan ya Pak ya. Iya. Dan itu tadi Bapak mengatakan, waduh takut juga saya mendengarnya. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada perilaku manusia yang mengeksploitir atau membahagiakan dirinya untuk kenikmatan diri sendiri secara berkelebihan Pak ya. Apalagi nanti kalau para orang-orang yang bekerja di laut ini, apakah itu sebagai pelaut, apa sebagai apa, di tengah laut yang penuh tantangan ini nanti laut atau Tuhan murka sehingga menimbulkan gelombang atau angin yang luar biasa, kan juga kita jadi ngeri juga untuk pergi sana. Bisa Bapak mungkin punya pengalaman, waktu Bapak pernah pergi ke laut Pak ya, lalu tiba-tiba ada gelombang besar, itu
dengan gelombang besar dan tanpa gelombang besar, mana yang lebih dekat Bapak kepada Allah pada saat itu? Saya kira otomatis Pak, setelah kita melihat gelombang yang besar, mengalami gelombang yang besar begini, kita ini memang tidak ada apa-apanya. Kecil Manusia rasanya, kecil Pak, ya? sekali. Betul. Ya. Rasanya kalau kita bisa melihat Tuhan gitu, mau kita peluk saja Tuhan, mohon maaf Tuhan. Ya. Itu memang luar biasa ya Pak. Ya, saya pernah melihat sebuah film gitu yang menunjukkan betapa hampir putus asanya orang-orang yang mungkin terkatung-katung di sekoci kecil, dan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menunjukkan kebesarannya bagi mereka yang bertakwa ya Pak ya di situ. Jadi kalau demikian pelaut ini dekat sekali kepada Allah ya Pak ya. Kira-kira demikian Pak. Seandainya ada pelaut yang tidak dekat kepada Allah, bagaimana menurut Bapak? Ya itu konsekuensinya sendiri-sendiri Pak. Ya artinya apakah dia itu bisa menjadi seorang pelaut yang handal atau tidak? Ya akan lebih handal kalau dia itu lebih bertakwa kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya Pak. Iya. Sebab saya bayangkan juga kalau umpamanya ada gelombang besar gitu, lalu dia sombong gitu, ini hanya gelombang, dia pasti akan kehilangan perhitungan ya Pak ya. Iya. Baik. Bisa Bapak mengorek sedikit saja lagi Pak, jiwa bahari ini Pak, atau jiwa maritim yang diperlukan bagi seorang pelaut yang nanti kita insya Allah akan lihat apa saja yang diperlukan pada dirinya. Selain saya katakan tadi bahwa dia harus ada pemikiran, kemauan, minat, dan dia harus orang-orang yang keras, artinya di dalam menghadapi sesuatu itu dia harus keras, harus tabah, tidak boleh putus asa. Sebab memang tantangan di laut ini luar biasa. Tapi kan manusia itu Pak ya, kalau ya bagaimana ya, ada yang begitu putus asanya dia di laut Pak, sampai dia menceburkan diri ke laut. Saya pernah lihat itu. Maksud saya di film, tidak artinya dia begitu putus asa sampai dia lebih baik bunuh diri sebelum dia mampu menghadapi penderitaan yang dia hadapi itu. Itu kalau seperti itu peran nahoda itu bagaimana Pak? Barangkali kalau sampai ada orang putus asa bunuh diri itu Tuhan juga sudah marah Pak. Iya. Ya, kemudian juga bagi nahoda sendiri, tentunya kalau ada orang yang kecemplung ke laut ya kita tolong gitu, walaupun bagaimana Pak. Harus kita tolong, kita selamatkan jiwanya ini. Tetapi barangkali yang lebih tepat lagi bahwa seorang yang putus asa, menurut hemat saya dia belum mempunyai jiwa bahari yang cukup handal. Sebab tidak seperti sudah saya katakan tadi bahwa kehandalan itu termasuk ketidakputusasaan ini. Nah ini hanya masalahnya manusia Pak ya. Iya. Jadi kalau di antara angkatan laut saya pikir juga seluruhnya militer ya Pak ya. Bagaimana Bapak menempa kehandalan ini? Metode-metodenya. Bapak kan ada pada pembinaan potensi ya Pak ya. Nah ini mungkin kalau di antara kami ini sudah tidak terlalu sulit begitu Pak ya. Karena memang sejak mula kami itu dites atau dicari oleh angkatan laut ini, dicari orang-orang yang sesuai dengan minat, bakat dan ciri pribadinya. Ciri pribadi ini coba Bapak ungkapkan. Ciri pribadi ini antara lain misalnya dia itu adalah orang yang bisa tahan lama tinggal di suatu ruangan yang terbatas. Kalau di kapal itu kan merupakan suatu tempat yang sangat terbatas, tidak seperti di darat ini. Tapi dia harus tahan lama di tempat yang demikian, yang kadang-kadang ombak, kadang-kadang kena angin besar. Bisa cepat bosan itu Pak ya? Ini makanya harus dicari betul orang yang paling tepat sesuai minat, bakat dan ciri pribadinya. Jadi manusia itu harus kreatif begitu Pak? Betul. Betul. Itu mentesnya bagaimana Pak? Dimasukkan ke ruangan, suruh tinggal itu ada dari dinas psikologi ya yang mempunyai paket-paket untuk mentes ini. Kecuali ketabahan, lalu kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu.
watak apa lagi yang sangat perlu? Bapak tadi mengatakan keras. Keras ini dalam hal ini apakah dimaksudkan keras kepala atau bagaimana? Oh bukan. Bagaimana, Jadi Pak? keras yang di sini adalah mempunyai kemauan keras. Oh, Ya, mempunyai kemauan yang keras. Kalau dia menghadapi segala sesuatu, dia harus usahakan sampai selesai, tuntas, kerjakan dengan sebaik-baiknya. bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab otomatis. Iya, Iya, bertanggung jawab. Betul. Lalu saya sering menggambarkan pelaut itu kan di dalam sebuah kapal ada kelompok-kelompoknya, Pak. Bagaimana Bapak membina kerjasama, Pak? Sebab kelihatannya untuk pembinaan jiwa bahari ini juga jiwa kerjasama penting. Iya. Satu kapal itu adalah satu sistem. Iya. Dan dia tidak bisa seorang nakoda itu atau seorang komandan ini menjalankan kapalnya sendiri, tidak bisa. Dia tergantung kepada orang lain. Dan orang lain pun tergantung juga kepada orang lain. Jadi saling ketergantungan ini. Jadi hablum minan nasnya ini harus kuat ya, Pak ya? Betul. Hubungan manusianya. Iya. Lalu bagaimana Bapak membina hubungan manusia? Yang paling jelas itu bahwa mereka semua itu harus dimanusiakan. Wah, ini Bapak ini ada lagi terminologi harus dimanusiakan. Iya. Maksudnya? Artinya dia adalah manusia, bukan sebagai mesin. Yeah. Jadi harus kita perlakukan secara manusiawi. Yeah. Ya, walaupun dia bawaan, walaupun dia tukang masak, walaupun dia tukang cuci, tapi dia mempunyai peran yang sama dengan seorang nakoda. Dia mempunyai peran yang menentukan di dalam suksesnya suatu sistem kapal ini. Dan sudah jelas kedudukan yang lebih tinggi itu bukan untuk ditakuti tetapi dihormati, Pak. Betul. Betul. Kalau sampai ada atasan yang ditakuti begitu, Pak, itu biasanya gagal ya, Pak ya? Atau bagaimana itu? Nanti jelas, sistemnya? Ya jelas akan tidak sukses atau kurang sukses di dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Ya. Ada satu hal lagi, Pak, yang saya lihat di antara tidak saja pelaut di dalam angkatan laut maksud saya, tetapi orang yang tinggal di pantai-pantai itu, Pak. Mereka mempunyai watak terbuka, lalu mudah menerima gitu. Bagaimana ini tanggapan Bapak terhadap hal ini? Saya kira memang betul. Sebab di pantai-pantai ini kalau kita lihat di dalam penyebaran agama Islam, Pak Arief, ini juga dimulai dari pantai-pantai. Dari Samudra Pasai, Banten, ya, Gresik, Tuban. Dan orang-orang itu yang bisa menerima lebih dulu. Jadi dia lebih adaptif begitu perubahan-perubahan. Lebih bisa menyesuaikan. Ya. Iya. Adaptif, progresif juga. Progresif, Pak, ya. Jadi dia tidak bertetap kepada satu adat istiadat saja. Pak Hambar Martono, saya berterima kasih sekali Bapak bisa hadir dan berbagi pengetahuan. Para pemirsa yang budiman, dengan Bapak Hambar Martono, Laksamana Pertama, staf ahli Kasal bidang pembinaan potensi maritim, kita berbincang-bincang. Dan agama Islam adalah agama yang menggali seluruh potensi pengetahuan. Dan kita perlu mengetahui bahwa 17.508 pulau, 5,8 juta kilometer persegi daerah kita ini. 3,1 adalah lautan, 2,7 daratannya. Dan ini adalah tugas kita. Kita harus manfaatkan dan kita harus pelihara. Mudah-mudahan dengan hikmah fajar yang terus menaikkan nuansa-nuansa yang sifatnya pengetahuan tentang semua tempat di mana kita tinggal ini, kita akan lebih dapat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Hambar. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.